Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidi waladi Adam fid dunya wal akhirah wala fakhr Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Saudaraku sekalian jamaah salat subuh, hafizakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena dengan taufiknya dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan pertolongan, kemauan dan kemampuan di dalam melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran sebagai bekal kita kembali kepada Allah. Semoga kita dikaruniakan kelak husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh hafizakumullah, pada kesempatan kali ini kita memasuki pembahasan Asmaul Husna, nama-nama dan sifat Allah. Kita memasuki pembahasan nama Allah yang maha agung, yaitu Ismullahil Halim. Itu nama Allah Al-Halim. Sehingga banyak yang menamakan putranya Abdul Halim. Juga ustadz kita pun ada namanya Ustadz Abdul Halim. Masya Allah. Juga mungkin ada mantu kita namanya Hilmi misalkan ya, atau yang lain-lain. Nah, itu dari Al-Halim. Nama Allah Al-Halim itu artinya Allah yang maha penyantun. Allah Subhanahu wa taala yang maha pemurah, maha bersabar, dan maha menahan untuk tidak segera cepat-cepat menghukum. Oh, itu Allah Al-Halim. Halimah. Para nabi dan para rasul dan kita secara umum hamba Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk berakhlak dengan akhlak, yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala tadi Al-Halim. Yaitu sifat kita pun harus penyantun, kita pun harus penyabar, kita pun harus pandai menahan diri, ya, tidak segera meluapkan kemarahan. Ya, kemarahan ada sifat manusiawi, ya, kemarahan ada yang sifatnya bagaimana kita menahan al-ghadab, ya, hawa nafsu. Kemudian juga bagaimana ketika kita menghadapi perkara-perkara yang dibenci oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wasafallahu nabiyahu, Allah mensifati nabinya sallallahu alaihi wasallam bimufradatil hilmi, yaitu dengan apa? Dengan sifat yang sangat santun, ya, para nabi dan para rasul. Mira'fatin, yaitu kasih sayang. Hafdil janahil mu'minin, begitupun para nabi dan para rasul, mereka adalah yang sangat tawadhu, ya, kepada siapa? Kepada manusia. Ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
laqad ja'akum rasulun, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, min anfusikum, yang rasul itu diutus dari jenis kalian, dari bangsa kalian, yang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu azizun alaihi ma anittum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil tanggung jawab ya semua derita-derita umatnya. Jadi bukan hanya sekedar memberikan ide, memberikan solusi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi semua permasalahan-permasalahan diambil ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanggung oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum, sangat semangat, sangat menginginkan umatnya itu dalam keadaan beriman, dalam keadaan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang yang beriman raufur rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat apa? Sangat belas kasih kepada umatnya. Ya sangat apa? Sangat penyayang, raufur rahim. Sehingga di penghujung usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummati, ummati, ummati. Di antaranya pesannya itu, umatku, umatku, umatku. Dan gambaran al-halimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat hilmi tadi ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berakhlak dengan nama Allah Al-Halim. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dijelaskan, lamma kusirat rabaiyatuhu, ketika di perang Uhud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanggal gigi gerahamnya kena tombak, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Jadi menandakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak kebal senjata. Nah, kalau sekarang ada orang mau mempelajari ilmu kebal, itu entah siapa itu ya, umat siapa itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kebal benda tajam ya. Rasulullah Khalilullah ya, di antara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kena tombak. Kemudian wasujja wajhuhu yawma Uhudin, wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersimbah darah di perang Uhud ini. Syaqqa dzalika ala sahabih, maka para sahabat merasakan apa? Merasakan perasaan yang sangat sedih, yang sangat khawatir akan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada benda-benda yang tajam yang menancap ya, mata tombak di mana? Di pipi Rasulullah itu diambil oleh gigi seorang sahabat sampai giginya tanggal, patah. Saking kuatnya itu benda tajam yang menancap di apa? Di pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'u 'alal musyrikin, doakan keburukan itu orang-orang musyrik, wahai Rasul. Jadi para sahabat menyuruh ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan keburukan. Kalau bahasa kita, untuk mengutuk itu orang-orang siapa? Orang-orang musyrik. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'ajabahum qailan inni lam ab'ath la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Ini luar biasa jawaban dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab, wahai para sahabatku, aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk menjadi tukang laknat, bukan. Ya, bukan untuk mendoakan sumpah serapah, bukan. Ini tadi ya, harisun, ya semangat, ya untuk kasih sayang kepada siapa? Kepada umat. Akan tetapi aku diutus, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmatan.
membawa rahmat. Begitupun kalau kita lihat di dalam sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dakwah di Taif, tidak anak kecilnya, ya tidak orang dewasanya, tidak orang tuanya, semuanya itu adalah sepakat mereka untuk menyakiti siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilempari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdarah-darah, sama berdarah-darah. Malaikat penjaga gunung sudah menawarkan, ya, bagaimana kita hancurkan saja, kita libas saja semua ini orang-orang kafir, orang musyrik ini. Jangan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan. Mereka melakukan karena mereka belum dapat hidayah. Nabi mendoakan hidayah dan bekerja keras untuk apa? Berdakwah. Bagaimana agar nilai-nilai tauhid, nilai-nilai iman sampai kepada siapa? Kepada kaum, ya, kepada umatnya. Ini gambaran tentang Al-Halim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berakhlak dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Halim, ya, sifat Al-Hilmi. Yaitu tidak cepat-cepat apa? Tidak cepat-cepat memvonis, tidak cepat-cepat tadi menghukum. Bukan Islam tidak memiliki aturan, bukan Islam tidak tegas, bukan Islam tidak memiliki syariat, bukan. Ada hikmah, ada pelajaran yang sangat agung, ya, di balik nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Halim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Halim dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran ini 11 kali. Ya, ada 11 kali Allah memperkenalkan namanya, yaitu Al-Halim. Dialah yang maha penyantun, ya, tidak segera cepat-cepat mengazab, ya, kaum ataupun makhluknya. Jadi Al-Halimu minal hilmi, secara bahasa, ya, secara lugatan, ya, Al-Halim ini merupakan, ya, kalimat ataupun kata yang diambil dari Al-Hilmi, yaitu maha penyabar, ya, maha menahan diri. Itu secara bahasa. Huwa al-anatu, yaitu menahan diri, ya, wadabtun nafsi, yaitu mengendalikan apa? Mengendalikan kemarahan. Itu Al-Halim. Kemudian watab'u, ya, an mayajanid dhab, ya, yaitu menekan, ya, amarah. Kobaran apa? Kobaran amarah. Itu Al-Halim. Sedangkan yang dimaksud dengan Fallahul Halim, ya, Allah Subhanahu Wa Taala yang maha penyantun, alladzi la yu'ajilu bil uqubah, itu dia Allah tidak cepat-cepat, tidak menyegerakan yang namanya al-uqubah ataupun hukuman. Secara umum begitu, ya, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menunda, memberikan kesempatan, memberikan jeda untuk siapa? Untuk hamba-hambanya, agar mereka mau kembali dan bertobat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun benar di dalam Islam ada dosa-dosa, Bapak Ibu ikhwatul iman, yang disegerakan hukumannya itu di mana? Di dunia ada, sebelum di mana? Di akhirat. Ya, ada dosa-dosa yang disegerakan hukumnya, azabnya di mana? Di dunia ini sebelum nanti di akhirat. Di antaranya adalah uququl walidain, itu durhaka kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Kontan hari ini, ya, segera oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa huwa yushahidu ya juhudal kufar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala begitu maha sabarnya, ya, menahan hukumannya, padahal Allah melihat, padahal Allah menyaksikan siapa? Orang-orang yang melakukan kekafiran, ya, orang-orang yang melakukan apa? Melakukan pembangkangan. Allah menyaksikan. Allah tahu siapa itu si pendusta, ya. Allah tahu, ya, si pendusta yang melakukan apa? Kerusakan di muka bumi. Allah tahu. Diulur, ya, diulur. Nih, mudah-mudahan nih orang ini apa? Taubat itu, ya. Orang ini mengakui apa? Kesalahannya. Diulur oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wa fujural asrar kaidal fujari wa yura isyan. Allah menyaksikan itu yang melakukan apa? Kefajiran, ya, pembangkangan, kemudian apa? Kemaksiatan, wa mukhalafatal amri. Begitupun yang menyelisihi perintah-perintah Allah. Itu Allah menyaksikan. Allah Maha tahu. Walakinnahu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala la yu'ajilu bil adzab, tidak cepat-cepat mengazab siapa? Makhluknya itu. Ini Al-Halim, ya. Wala yusarifil intiqam, begitupun Allah tidak cepat-cepat memberikan balasan, maka mali quwwati qudratihi wa quwwatihi wa jabarutihi, padahal Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Kekuatan. Allah memiliki, ya, syadidul iqab, ya, siksa yang sangat besar, yang sangat pedih. Allah punya. Allah Maha Kuasa. Akan tetapi fayu akhiru, Allah akhirkan. Wa yunziru, ya Allah tunggu sebentar, ya, agar mereka kembali, mereka bertaubat, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'ajjilu, ya, wa yastru wa yaghfir. Ya Allah akhirkan, bahkan ketika apa? Ketika meminta ampun, ketika bertaubat, Allah tutupi kesalahannya. Allah ampuni, Allah berikan maghfirahnya. Al-Halim, dia Allah yang maha penyantun. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muqtada ismillahil halim, implikasi, ya, ataupun efek dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Halim, fi isbatun, bahwa ditetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-hilmi. Itu tadi, ya, tidak cepat-cepat, ya, menghukum makhluknya. Ala ma yaliqu bi kamalihi wa jalalihi, dan tentu ini adalah sesuai dengan apa? Dengan kesempurnaan dan keagungan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Penyantunnya makhluk kita dengan penyantunnya siapa? Allah Subhanahu wa taala beda, tidak sama, ya. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang satu yang sama dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sama di dalam apa? Di dalam istilah saja, ya, di dalam kata saja, ataupun di dalam lafaz saja. Hakikatnya tidak sama. Jauh berbeda. Jauh berbeda. Makanya kita harus mengusahakan. Kita pun diperintahkan untuk at-takhulluq, memiliki akhlak al-hilmi, ya, menahan diri, ya, tidak cepat-cepat menyimpulkan, tidak cepat-cepat memvonis, ya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa hiya anna Allah taala lamma yuakhirul azaba anit tughat wal usah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan, yang menghukum hamba-hamba yang melampaui batas, ya, hamba-hamba yang melakukan kemaksiatan, fa inna dzalika laisa an ajzin, yang demikian itu bukan karena Allah tidak mampu. Subhanallah, tidak mungkin Allah tidak mampu, ya, au dha'fin, atau misalkan lemah, tidak, bukan karena itu. Wa inna ma huwa, akan tetapi itu semua adalah bisababin hilmillah, itu nama Allah Al-Halim. Ya, Allah itu tadi maha apa? Maha penyantun, maha pemurah, yang menahan diri. Wa imhalihi, Allah ingin memberikan apa? Ampunan, memberikan kesempatan mereka apa? Bertaubat, ya, kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li hikmatihi wa a'lamu biha, ya, dan dengan hikmah Allah yang sangat apa? Yang sangat luas. Allah Maha tahu, ya, kondisi siapa? Hamba-hambanya. Falau annahu ajalahum bil uqubati lamma baqiya ahadun ala wajhil ardi. Mudah bagi Allah kalaulah setiap hambanya melakukan tadi kemaksiatan, setiap hamba itu melakukan dosa, kemudian Allah langsung azab seketika, ini satu pun tidak akan yang tersisa di dunia ini, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau, setiap yang berdosa diazab. Ya, setiap kaum yang melakukan apa? Pembangkangan terhadap perintah-perintah Allah, semuanya di bumi hanguskan misalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi?
tidak akan ada satupun binatang melata di mana? Di muka bumi ini. Tidak ada. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, Quran surat Fatir ayat 45. Ya, surat Fatir surat 35 ayat terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu." Dan sekiranya Allah menghukum, mengazab siapa manusia bima kasabu, dikarenakan apa? Perbuatannya, yaitu dosanya, ma taraka ala dhahriha min dabatin, tidak akan tersisa satupun binatang yang melata sedikit pun di mana? Di muka bumi ini, Pak. Kalau setiap berdosa langsung di apa? Di bumi hanguskan oleh siapa? Oleh Allah, tidak tersisa di dunia ini satu binatang melata pun. Walaki yuakhiruhum, ini akan tetapi Allah apa? Allah kasih jeda, Allah kasih kesempatan ila ajali musamma, ya, kepada waktu yang telah ditentukan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jajaluhum, tapi ketika sudah tiba waktunya, ya saatnya, itu tidak bisa dipundurkan, tidak bisa dipajukan. Ketika Allah sudah menetapkan, fa innallaha kana bi'ibadihi ya basira, ya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya maha apa? Maha melihat. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa bittali fa innal hilmallah, ya, dengan demikian nama Allah Al-Halim, Maha Penyantun, ya, menahan, itu ya. Yastajibu mahabbatahu, kita harus menanamkan apa? Kecintaan. Harus melahirkan kecintaan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau kita hitung-hitung, Pak, kemaksiatan kita, dosa kita, kalau langsung di apa? Dikontan, ya, dihukum, sudah habis kita, apa? Sudah tidak ada. Ya, sudah tidak ada kita. Tapi Allah Al-Halim, ya, Allah berikan tangguh, ya. Maha Penyantun siapa? Allah Subhanahu wa taala. Harus menumbuhkan apa? Rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianal halima mahbubun fa kaifa biman ittasafa bikamalil halim wa tamamihi wa huwa Allah. Kita saja ketika bertemu ataupun berinteraksi dengan siapa? Saudara kita yang apa? Yang lemah lembut, ya, yang perangainya bagus, dia sabar. Kita senang tidak Bapak Ibu? Senang, ya. Lantas ini bagaimana dengan siapa? Dengan Rabb kita, dengan Tuhan kita yang pasti halim. Yang pasti halim. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaifa ta'budu bismil halim? Bagaimana kita beribadah dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Halim? Karena kita diperintahkan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang indah, asmaul husna, maka kita beribadahlah dengan nama-nama itu. Maka kita berdoalah dengan apa? Dengan nama-nama tersebut. Atakhulluqu bisifatin hilmi. Kita harus memiliki akhlak. Ya, diperintahkan kita memiliki akhlak tadi apa? Hilmi. Ya, penyantun, ya, penyabar. Fa inna khuluqal hilmi wa taraqal ghadab dalilun ala aqdi wa dhabtil nafsi wa hadha khuluqu yuhibbuhullah. Jadi ketika seorang hamba memiliki akhlak, yaitu menahan diri, ya, bersabar, ya, kemudian juga penyantun, ini merupakan ciri, ya, hamba itu berakal, ya. Ciri seorang hamba yang berakal, yang cerdas, ketika menahan apa? Menahan gejolak apa? Amarahnya. Dan ini merupakan sifat dari ciri di antara hamba-hamba Allah yang bertakwa. Itu apa? Menahan amarah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda li Asad Abdul Qais, ya, kepada seorang sahabat yaitu Asad Abdul Qais. Jadi sahabat Asad Abdul Qais ini memiliki dua sifat yang sangat mulia.
dua akhlak yang sangat mulia. Inna fika khaslatain. Ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Asyad, Anda ini memiliki dua akhlak, dua sifat yang sangat mulia sekali. Yuhibbuhumallah, yang keduanya itu sangat dicintai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-hilmu. Ternyata Asyad ya bin Qais ini memiliki sifat tadi apa? Al-hilmu. Senantiasa menahan diri dari apa? Dari amarah ya. Kemudian yang kedua wal anat ya. Ini pun adalah maknanya sama ya. Penyantun kemudian menahan apa? Menahan diri. Ini dua sifat yang sangat mulia. Ya ketika dimiliki ya oleh siapapun, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Al-Halim, nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyantun, ini adalah dhabtun nafsi. Yaitu apa? Menahan diri. Ya, tidak segera menghukum. Indal ghadab, ketika apa? Ketika marah. Wa kaffuha, yang menahan an muqabalati al-isaati bimithliha, tidak melakukan hal yang sama ya ketika apa? Merespon. Jadi ketika ada orang ya kepada kita membuat apa? Membuat kesal ya, membuat marah, itu tidak cepat-cepat dia apa? Tidak cepat-cepat direspon ya, tidak melakukan hal yang sama ketika kita merespon ataupun membalas ya kejadian di dalam apa? Di dalam kehidupan kita. Wal hilmu min asrafil akhlak, bahwasanya sifat hilm ini merupakan akhlak yang sangat apa? Yang sangat mulia, yang sangat agung. Ahaqqiha bidzabil albab, dan ini dimiliki oleh siapa? Oleh hamba Allah yang ulul albab, yang memiliki apa? Yang memiliki akal, yang memiliki pandangan yang apa? Yang jernih. Dimiliki ya akhlak al-hilmi ini oleh hamba-hamba Allah yang memiliki pandangan akal yang salimah. Lima fihi min salamatil irdi ya wa rahatil jasad. Kata para ulama, ketika kita memiliki akhlak al-hilmi, ini merupakan apa? Keselamatan, kehormatan seseorang. Menjadi orang yang tidak apa? Yang tidak gerasa gerusu. Tidak menjadi orang yang ya secepat kilat yang memponis apa? Memponis orang lain. Kita lihat tadi bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini padahal Nabi sudah berhadapan-hadapan dengan apa? Dengan musuh. Ini sudah di front peperangan ini, Pak. Ini Rasulullah, kaum muslimin di depannya musuh. Tapi kata Nabi, aku diutus bukan untuk menjadi orang pencaci, ya pengutuk, bukan. Nah sekarang hari ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara face to face kita ini tidak sedang berhadapan dengan siapa? Dengan musuh, dengan orang musyrik ataupun orang kafir. Yang kita hadapi siapa? Saudara kita kaum muslimin. Masa saudara kita yang mau kita kutuk? Ya, masa saudara kita yang mau kita jelek-jelekin ataupun salah-salahkan? Tentu bukan seperti itu, ya. Kemudian warahatil jasad. Ini apa? Menjadikan badan, jasad seseorang itu sehat. Ketika dia memiliki apa? Sifat al-hilmi, berakhlak al-hilmi tadi, yang menahan diri, tidak reaktif secara apa namanya? Sembrono gitu ya. Kemudian wajtila bil hamdi. Ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa? Sifat yang terpuji kepada hamba yang memiliki akhlak, yaitu al-hilmi, al-hilm. Jadi dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memperkenalkan namanya Al-Halim. Seperti misalkan wallahu ghaniyyun halim. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya. Ini sudah kita bahas ya di bulan yang lalu, Al-Ghani. Kemudian Al-Halimun. Ya, Al-Halim. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha penyantun.
Ya annahu dzu anah, ya dialah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Halim, yang maha penyantun, ya tidak segera cepat menghukum siapa hambanya. La yu'ajjilu ala min asahi ya wa khalafa amrihi bin niqmah. Ya Imam At-Tabari rahimahullah ya menafsirkan wallahu ghaniyun halim, ya Allah Al-Halim, dialah Allah pemilik ya sifat yang maha penyantun, tidak segera membalas ya dengan apa, dengan hukuman. Wa huwa dzus sabh ya wal ana, Allah Subhanahu wa taala yang maha apa, memaafkan kesalahan-kesalahan siapa, hambanya. Sehingga mudah-mudahan usia kita Allah sampaikan ke bulan Ramadan. Ya, berapa bulan lagi, berapa hari lagi Pak Haji? Iya, 2,5 ya, 2,5, 80 hari kurang ya, 80 kurang Haji ini. Iya, insya Allah itu. Allahumma innaka afuwun ya tuhibul afwa fa'fu anni. Kita ingin meraih apa, al-afwu-nya Allah Subhanahu wa taala ya. Dzus-safhi, Allah pemilik kemaafan untuk siapa, untuk hamba-hambanya ya. Jadi al-afwu ini dilupakan ya, kesalahan-kesalahan siapa, hamba itu oleh siapa, oleh Allah Subhanahu wa taala, dilupakan. Wala yastakhifuhu ya jahil wala isyan as ya. Jadi dialah Allah Subhanahu wa taala tidak terpengaruh oleh apa, oleh hambanya yang jahil ketika mereka melakukan apa, melakukan kejahilan, ketika mereka bermaksiat dan melakukan apa, kemaksiatan. Allah tidak terpengaruh ya, Allah tidak terpengaruh ya. Jadi tetap Allah itu apa, pemaaf. Allah itu pemaaf. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, huwal halim, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha penyantun, alladzi yudiru ala khalqihi ni'am adh-dhahirah wal batin. Allah yang mencurah-curahkan nikmat kepada siapa? Kepada hambanya. Nikmat-nikmat yang zahir, juga nikmat-nikmat yang batin. Yaitu dicurahkan itu nikmat kepada semua makhluknya. Apakah dia beriman, apakah dia tidak beriman ya. Yang tidak beriman ya di dunia ini saja ya, di dunia ini saja, untuk yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nikmat itu diberikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asihim, padahal makhluknya itu bermaksiat ya kepada Allah. Wa kasratil zalatihim, padahal mereka itu melakukan apa, kesalahan-kesalahan, tetap aja dikasih rezeki oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayahlumu an muqabalatil asina bi isyanihim, ya Allah Subhanahu wa taala tidak cepat-cepat ya menghukum apa, kemaksiatan mereka. Dikasih apa? Dikasih jeda ya, dikasih kesempatan. Sehingga kalaulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki sifat al-hilmi, itu sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab itu sudah apa Pak? Ya sudah diperangi, sudah dipenggal itu kepalanya oleh siapa? Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi ya tadi yang memiliki sifat hilm, justru mengangkatkan apa? Mengangkatkan tangan berdoa kepada Allah. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan salah satu di antara dua Umar. Malah didoakan Pak, dikasih jembatan. Tidak diputus jembatan apa? Jembatan hidayahnya. Tidak diputus jembatan apa? Rahmatnya tadi. Dikasih kesempatan. Doakan dulu deh. Doakan dulu nih. Ya. Allah, oh, kata anak muda, loginkan itu, di login ya Pak ya. Masuk itu. Ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke dalam Islam. Kasih kesempatan, kasih jeda, itu ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yasbiru 'alal mu'adin, Allah maaf sabar ya terhadap siapa? Para penentangnya, wal mukadzibin,
Begitupun Allah Maha Sabar ya kepada siapa yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berkeliaran gitu ya di muka bumi, masa dikasih rezeki ya. Nah, kita jangan apa? Jangan iri kepada mereka. Mereka tidak beribadah, mereka tidak sholat, akan tetapi dari sisi dunianya mereka di apa? Diberlimpahkan, tidak boleh iri kita. Memang jatah mereka di mana? Di dunia ini. Nanti di akhirat satu tetes air segar diharamkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Air segar. Ya, satu tetes diharamkan. Mereka meminta-minta ya kepada penghuni surga. Ya, kalian telah diberikan karunia, diberikan makan, minum, berikanlah sedikit saja, setetes air. Allah haramkan. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'ajjilu lahum uqubah. Ya, sekali lagi Allah itu ya tidak cepat-cepat menghukum bizulmihim, padahal mereka itu melakukan apa? Kezaliman. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Innallaha yabsutu yadahu bil-laili yaliyatuba musii'un nahar." Allah siapkan ya bentangkan ampunan di malam hari untuk hamba-hambanya yang melakukan dosa di siang hari. Begitupun Allah bentangkan ampunan di siang harinya untuk hamba-hamba barangkali ada yang melakukan dosa di malam hari disiapkan siang dan malam. Ampunan itu oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang nyawa belum sampai di mana? Di kerongkongan, yugargir, terbuka itu pintu taubat. Sepanjang matahari belum apa? Terbit. Apa Pak? Terbit dari barat ya. Itu tandanya kiamat besar ya. Masih terbuka yang namanya taubat ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta in astamaral asi fil ma'siyatihi, sampai hamba itu terus di dalam apa? Di dalam kemaksiatannya. Ya. Wal janifi ya jinayatihi, ya dia melakukan terus kesalahan-kesalahannya, ya. Wal mu'tadi fi i'tidaihi, walaupun yang makhluk itu dia melampaui batas ya dengan siapa? Seluas-luasnya Allah kasih apa? Kasih jeda, Allah kasih kesempatan. Ya, fa innallaha halim, Allah maha penyantun. Qad yuakhiru ya aqrabahu ila ajali musamma, Allah kasih waktu sampai waktu yang Allah tetapkan, Allah tentukan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-halimul ladzi yahbisu an'amahu wa afdalahu an ibadihi bi ajli dzunubihim, walakin ya yurziku al-asi kama yurzikul muta'. Jadi Allah Subhanahu wa taala Al-Halim ya, Maha Penyantun itu tidak menahan tadi rezekinya, tidak menahan karunia-Nya. Ya kepada siapa? Kepada mereka tadi yang melampaui batas itu. Ya ketika di mana? Di dunia ini. Terus diberikan ya rezekinya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi hamba-hamba Allah yang beriman, ya bagi hamba Allah yang beriman memang tempatnya dunia ini ujian ya Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bahwasanya rezeki seseorang itu ditahan bil ma'asi. Itu disebabkan apa? Kemaksiatannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini teguran bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Ya, sama ini pun tujuannya untuk kembali bertaubat kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian setelah itu akan dimudahkan segala urusannya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faqad taqtadi hikmatuhu alla yuhmila fayukhad ala aidi zalim fid dunya qabla al-akhirah. Tapi ingat juga ya, walaupun tadi Allah Subhanahu wa taala Al-Halim, Allah itu Maha Penyantun, Allah pun
pemilik apa? Pemilik hukuman yang sangat keras. Ketika seseorang itu memang ya ataupun kaum itu memang ya sudah diutus rasul, ya telah sampai mukjizat-mukjizat dari para rasul, akan tetapi mereka tidak menggubrisnya, Allah pun hukum. Ya, sebelum di akhirat maka di dunia pun mereka dihukum oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Firaun ya telah banyak sekali bukti-bukti yang nyata, yang mukjizat yang ditampakkan ya oleh siapa? Oleh Nabi Musa alaihissalam. Tidak sadar-sadar juga. Ya, maka pada akhirnya dihukum juga oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan kehinaan. Begitupun Namrud, ya dihukum dengan apa? Dengan kehinaan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Umatnya Nabi Lut juga dihukum dengan apa? Dengan kehinaan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihukum. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ya surat Al-An'am ayat 112 Allah Subhanahu wa taala berfirman, daraballahu mathalan qaryatan, Allah memberikan satu perumpamaan sebuah negeri, kanat aminatan mutmainnatan, yang awalnya negeri itu adalah negeri yang dalam bahasa kita ini adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, penuh dengan keamanan, penuh dengan ketenangan, ya. Yatiha rizquha ragadan min kulli makan, Allah kasih rezeki dari berbagai arah dengan begitu banyak, berlimpah, ya. Nah, ini bisa dulu negeri apa? Negeri Saba, gitu ya. Itu diberlimpahkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi fakafarat bi an'umillah, mereka mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Mereka ganti nikmat-nikmat itu dengan apa? Dengan kemaksiatan. Ya, perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'adzaqahullah. Apa akhirnya? Ya Allah hukum mereka, dihancurkan, ya. Bahkan masyarakat libasal ju' wal khauf, mereka itu apa? Dikasih baju ya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu baju kelaparan, baju ketakutan, kekhawatiran. Bima kanu yasnaun, ya disebabkan apa? Perbuatan dosa mereka, kemaksiatan. Lalu dihukum juga oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, yumli bidzalimi fa idza akhadahu lam yalithu, ya. Memang Allah biarkan awalnya dikasih kesempatan untuk apa? Untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ketika mereka tidak mau juga kembali ya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan membiarkan mereka dihukum juga oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dalam Quran surat Hud ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika akhdhu rabbika. Yang demikian itu apa? Hukuman, ya, azab dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Idza akhadzal qura, ya, ketika Allah menghukum ya satu negeri, ya satu qaryah, satu kaum, wa hiya zalimatun, yang mereka itu melakukan apa? Melakukan berbagai macam kezaliman. Ya, innahu akhdahu alimun syadid. Ketahuilah ya, sesungguhnya hukuman azab dari Allah Subhanahu wa taala itu maha pedih, syadid, dahsyat sekali. Pedih hukuman dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak jamaah sekalian, hukuman terendah nanti di mana? Di neraka. Itu terompah ataupun sandal ataupun kerikil, ya, batu neraka ini baru ditempel saja di mana? Di telapak kaki, itu mampu mendidihkan apa?
mendidihkan otak seseorang. Ya alimun syadidun, pedih sekali, ya, dahsyat sekali itu hukuman dari siapa? Dari Allah. Kenapa nanti penghuni neraka itu badannya besar-besar, Pak? Itu hikmahnya apa? Atau pelajarannya agar setiap mili itu merasakan apa? Siksa itu. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, gigi gerahamnya seperti gunung Uhud. Ya, penghuni neraka itu, Pak. Oh, besar sekali, Pak, ya. Itu giginya, bagaimana nanti badannya. Atau diantara hikmah itu kita merasakan alimun syadidun. Ya, Allah memang Al-Halim. Ya, Allah Al-Halim. Ya. Tapi Allah pun memiliki hukum, itu ya. Yang tadi sifat hukumnya itu alimun syadid. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 235, wa'lamu, ya ketahuilah, ya anallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu. Allah itu Maha mengetahui apa-apa yang ada di mana? Di diri-diri kita. Allah itu Maha tahu, ya. Allah itu Maha teliti apa yang dibutuhkan, ya, apa yang paling maslahat untuk siapa? Untuk diri-diri kita. Sehingga Allah menurunkan apa? Syariatnya. Jadi syariat-syariat Islam yang Allah turunkan itu pasti ya cocok, itu pasti sesuai dengan apa? Dengan kebutuhan kemaslahatan ya hamba-hambanya. Fahdharuhu, maka kita harus apa? Mencegah diri kita ya dari perbuatan-perbuatan pelanggaran, perbuatan-perbuatan dosa. Ya, wa'lamu annallaha ghafurur rahim, ghafurun halim, ya. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, Maha Pengampun, Al-Halim, ya, yang Maha Penyantun. Begitupun dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 263, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qaulun ma'rufun, yaitu perkataan-perkataan yang ma'ruf, wa maghfiratun, yaitu apa? Pemaafan kepada orang lain, khairun, itu adalah lebih baik, min shadaqatin yatsba'uha al-adza, daripada sedekah yang diikuti dengan apa? Dengan umpatan, ya, menyakiti orang yang kita berikan. Maka kata-kata yang baik, ya, kemudian pemaafan itu lebih baik daripada sedekah yang apa? Ujungnya menyakitkan siapa? Menyakitkan orang lain. Wallahu ghaniyun halimun. Ya, Allah yang Maha Kaya dan Allah Al-Halim yang Maha Penyantun. Begitupun dalam Quran surat At-Taghabun ya ayat ke-17, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya Al-Halim. In tuqridullaha qardan hasana, ya, siapapun yang memberikan pinjaman ya kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maksudnya sedekah di sini. Sehingga ada seorang sahabat ya ketika mendengar ayat ini, beliau berkata, "Wahai Rasulullah, apakah Allah meminjam kepada kita?" Iya. Ya, ini Abu Dahda, ya. Maka cepat-cepat beliau masuk ke mana? Ke kebunnya. Dia berbicara kepada istrinya, "Wahai istriku, Allah sedang meminjam kepada kita." Maksudnya menyuruh untuk bersedekah. Maka kebun kurma itu disedekahkan oleh siapa? Oleh Abu Dahda itu. Padahal di dalamnya masih ada istrinya, ya. Cepat keluar gitu, ya. Dan dikisahkan di kantong baju istrinya itu terdapat kurma-kurma dan dikeluarkan kurmanya. Karena kebun itu memang dipinjamkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya disedekahkan. Ya. Diwakafkan, ya, in tuqridullaha qardan hasana. Ya, meminjamkan kepada Allah. Maksudnya bersedekah. Maka balasannya dari Allah, yudha'ifu lakum. Allah akan lipat gandakan untuk siapa? Untuk kalian. Bahkan wa yaghfir. Ya, wa yaghfir lakum, Allah akan ampuni. Jadi sedekah itu bernilai apa? Dilipat gandakan juga mendapatkan apa? Mendapat apa? Ampunan. Wallahu syakurun halimun. Dialah Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur. Jadi Asy-Syakur itu yang Maha membalas, Pak. Sedikit. Walaupun amal itu sedikit, itu dihargai, diapresiasi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Seperti nanti atau sedang saum ya Bapak Ibu, sedang saum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih wangi daripada kasturi. Artinya bukan jorok, bukan. Tetap harus gosok gigi ketika apa? Berpuasa ya. Tapi tadi Allah syakurun, maha bersyukur. Dia apa namanya? Dihargai, diapresiasi. Ya ini lebih wangi daripada minyak kasturi kalau di mana itu di akhirat gitu ya. Seperti apa? Seperti menghilangkan gangguan di mana Pak? Di jalan ini Pak. Menghilangkan paku di mana di jalan ya. Bekas apa namanya buah gitu ya, ataupun ada ranting. Allah syakurun. Allah akan balas. Allah berterima kasih Pak. Ya dengan apa? Dengan diberikan ampunan. Ya Allah, itu kita kadang menyepelekan Pak, itu amalan kecil ya Bapak Ibu. Ada orang mungkin buang sampah di mana di jalan, kita pungut sedikit saja itu ke mana, masukkan ke tempat sampah, Allah ampuni dosa kita Pak. Allah ampuni dosa kita. Balasannya maghfirah, ampunan itu kalau membersihkan apa? Sesuatu yang menghalangi orang lewat. Syakurun, berterima kasih. Maksudnya akan membalas sekecil apapun itu. Kemudian halimun. Allah yang maha halim tadi ya, penyantun kepada siapa? Kepada hamba-hambanya. Kemudian selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innallaha halimun, ya di dalam hadis riwayat An-Nasa'i ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha halimun, sesungguhnya Allah maha penyantun, hayyun, Allah itu malu. Malu itu bukan pemalu, bukan Pak ya. Akan tetapi ketika seorang hamba itu berdoa kepada Allah, mengangkat kedua tangan, lantas ketika kita apa? Melepas tangan kita, kalau tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah tidak ngasih, itu Allah malu. Artinya apa? Pasti dikasih oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah itu sitirun. Allah itu apa? Menutupi aib-aib kita. Ini kita ini ditutupi aja apa ini aibnya oleh siapa? Oleh Allah itu ya. Tidak dibuka aibnya oleh siapa? Oleh Allah. Ini ya, Masya Allah, ini al-halimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi, yuhibbul haya was-sitra. Allah menyukai hambanya yang memiliki sifat rasa malu dan sitro, yaitu menutupi apa? Kesalahan saudara-saudaranya, aib-aib saudaranya ditutupi. Ya bukan dia apa? Dibukakan, bukan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ya asar ataupun dampak dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Halim, ya bagaimana kita beribadah dengan nama Allah Al-Halim ini. Ini dijelaskan oleh para ulama, min a'zami ma yazilul karba, ya yarfa'ul hamma wal gham. Ya di antara perkara yang besar, yang agung, yang bisa menghilangkan kesusahan, kemudian akan mengangkat kekhawatiran-kekhawatiran, ya kecemasan di dalam apa? Di dalam kehidupan kita. Yang mengambilkan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengajarkan zikir kepada kita. Yang zikir itu ada nama Allah Al-Halim di situ. Ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ketika seseorang tertimpa apa? Tertimpa kesusahan, dia dihinggapi dengan perasaan apa? Was-was ataupun apa? Kekhawatiran, kecemasan, ya di dalam dunia ini, maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bacakanlah zikir ini. Yang ternyata di dalamnya ada nama Allah Al-Halim. Apa itu zikirnya? Yaitu la ilaha illallah al-azimul halim. Ya, jadi ketika kita sedang ditimpa kesusahan, ya baca zikir ini. La ilaha illallah al-azimul halim. Ya, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai, disembah, ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala Al-Azim, yang maha agung, Al-Halim, yang maha penyantun. Jadi kita mentadaburi ya nama Allah Al-Azim, Al-Halim, ini menghilangkan apa?
menghilangkan kecemasan, menghilangkan kekhawatiran, menghilangkan kegundahan di dalam diri kita. Kemudian la ilaha illallah rabbul arsyil azim. Ya la ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Ya, kemudian la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil karim. Jadi la ilaha illallah 3 kali, Pak ya. La ilaha illallah al-azimul halim. Ya la ilaha illallah rabbul arsyil azim. Kemudian la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil karim. Atau diingatnya la ilahnya 3 kali, Pak ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam Quran surat An-Nahl ya ayat 61. Walaupun tadi Allah memiliki nama Al-Halim ya, Allah yang Maha Penyantun ya, Maha Bersabar. Allah menahan tidak segera untuk menghukum siapa? Hamba-hambanya. Dalam Quran surat An-Nahl ya, ayat 61 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yu'akhidullahu an-nasa." Dan sekiranya Allah menghukum ya, mengazab siapa? Manusia bizulmihim. Ini langsung ya, dengan apa? Dengan kezalimannya. Zalim ini kesyirikan, kekafiran, ya dosa-dosa. Ma taraka 'alaiha min dabatin. Maka tidak akan tersisa, ya tidak akan tertinggal di mana? Di atas muka bumi ini ya, dabatin, ya min dabatin. Satu apa? Satu binatang melata pun. Walaki yuakhiruhum, akan tetapi Allah apa? Akhirkan ila ajalin musamma, ya kepada waktu yang telah ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu agungnya nama Allah Al-Halim. Mudah-mudahan kita bisa beribadah yang menggunakan nama Allah Al-Halim ini, kemudian kita pun berakhlak dengan akhlak Al-Hilmu ya, kemudian kita pun berdoa dengan nama Allah Al-Halim, dan ini merupakan perkara yang akan menambah keimanan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga dijanjikan tadi, ini adalah solusi ya yang sangat cepat ketika kita menghadapi kesulitan di dalam kehidupan kita, yaitu kita berzikir yang di dalamnya ada nama Allah Al-Halim, la ilaha illallah al-azimul halim, untuk menghilangkan apa? Kedukaan, ya kegundahan, kemudian kecemasan di dalam apa? Di dalam jiwa kita, di dalam diri kita. Mungkin ini pembahasan sedikit tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Halim. Masih ada waktu 10 menit, Bapak Haji? 6 menit ya, masih ada waktu 6 menit. Dipersilakan kepada jamaah, ada yang mau menambahkan atau ada yang mau kita ulas, tafadhol. Ya, Ustaz. Ya. Lebih banyak membuat coaching itu kalau dilihat partnering lah, partnering dengan coaching. Jadi kompetensinya itu salah satu tidak mudah, yaitu custom judgment. Jadi menunda prasangka atau menghindari judgment. Ternyata diceritakan banyak sekali kisah-kisah dalam kepemimpinan itu tidak maksimal atau gagal karena judgment. Banyak peristiwa-peristiwa di dunia ini juga karena judgment. Itu tadi. Kemudian salah satu juga yang adalah powerful question, pertanyaan yang powerful yang bisa membantu orang yang ditanya mengambil keputusan. Saya coba buka-buka Sirah Nabawi ya.
apabila Nabi juga banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Sahabat dan sahabat. Betul. Terbantu. Ya. Saya coba dalami gitu ya. Bagaimana perilaku Nabi ini. Ya. Urusan dunia ternyata bagi Nabi sangat ini ya, mendorong untuk melakukan yang terbaik. Betul. Yang saya tadi tentang sastra judgment ini ternyata bisa diterjemahkan juga turunan dari Al-Halim. Iya. Ini menarik nih. Menarik. Masya Allah. Bisa lebih dalam nih. Masya Allah. Iya. Ini baru pembukaan ini, Pak Ustadz. Ya, ini baru pembukaan ini. Baik, Masya Allah. Jadi nilai-nilai di dalam syariat agama kita ini ada nilai-nilai yang universal. Ya, jadi bukan diperuntukkan untuk siapa, hanya kalangan bangsa Arab ataupun umat Islam saja. Ini Al-Quran untuk seluruh manusia, termasuk di dalamnya nama Allah Al-Halim. Jadi ketika nilai-nilai ini pun ya dibawa kemanapun ini dalam dunia kerja tadi, ini akan mendapatkan apa? Berdampak kemaslahatan bagi siapa? Bagi siapapun. Ya ada balasannya dari siapa? Dari Allah. Dan contoh terbaik tadi adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Pada suatu hari ada orang Badui, coba jamaah sekalian masuk ke masjid, tiba-tiba mohon maaf ya, pipis di mana? Di masjid. Para sahabat udah udah marah aja itu. Tunggu tadi Pak, dikasih jeda. Jangan, kata Nabi, jangan ya, biarkan aja dulu sampai tuntas hajat dia. Ya. Kemudian setelah itu Nabi langsung menyuruh kepada sahabat, ambilkan air. Ya, kemudian dia dibanjur. Baru setelah itu dia dinasihati gitu ya. Maka kata orang Badui, aku sungguh sangat mencintai siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan sahabat-sahabatnya. Begitu Pak. Begitupun ketika datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang pemuda, tiba-tiba datang dan berbicara di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, aku ingin berzina. Oh tuh enggak sopan itu Pak. Di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat sudah siap-siap aja itu untuk apa tuh? Untuk melibas lah istilahnya, untuk mukul lah anak muda itu. Dicegah oleh siapa? Oleh Nabi. Tahan. Diajukan pertanyaan oleh Nabi, wahai pemuda, apakah kamu suka ibumu ada yang menzinahi? Wallahi demi Allah, tidak wahai Rasul. Wahai pemuda, suka tidak kamu kalau ada bibi kamu dizinahi oleh siapa? Oleh orang lain. Kamu punya saudari perempuan dizinahi oleh orang lain. Demi Allah, tidak wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipegang dadanya oleh siapa? Oleh Rasul. Didoakan, ya Allah angkat penyakitnya. Maka semenjak itu yang didoakan Allah Subhanahu Wa Taala, sang pemuda berikrar, wallahi demi Allah, ya, sejak detik ini aku sangat benci dengan yang namanya perzinahan. Ya Allah, itu al-hilminya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba dari belakang ditarik sorbannya Pak, oleh siapa? Oleh orang Badui yang tidak terlalu berakhlak gitu ya, sampai membekas. Setelah itu minta pula kepada siapa? Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Minta apa? Minta kambing, minta harta. Tapi Nabi tidak marah Pak. Malah kata Nabi, ambil itu kambing satu bukit. Ambil tuh kambing yang ada di antara dua gunung. Wah, itu banyak sekali Pak. Arab Badui itu sangat kegirangan dan bahagia sekali ketika datang kepada kaumnya, wahai kaumku, Muhammad adalah orang yang tidak rakus kepada harta. Masuk Islamlah kalian semua. Semuanya bersyahadat, Pak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu kabilah masuk Islam. Karena sifat tadi apa? Al-hilmi. Masih banyak sekali kisah-kisah
ya dalam sirah yang bisa kita kaji tentang al-hilmi ini. Wallahu taala alam. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.